Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Aswin Lumintang di acara Tribun Bakudapa. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan tema atau topik burung manguni dan suku bangsa Minahasa. Ini tentu menarik ya bagi suku bangsa Minahasa, tapi saya kira ini juga menjadi wawasan atau pengetahuan bagi para Tribuner semua di mana saja berada untuk ikut menyaksikan akan bincang-bincang ini atau dengan topik ini. Dan seperti biasa sebelum saya ngajak Bung Bode untuk berbincang-bincang terkait dengan burung manguni dan suku Minahasa, saya ingin memberikan kesempatan dulu kepada Bung Bode untuk memperkenalkan diri secara langsung ke Tribuners. Ya, terima kasih. Nama saya Bode Geri Talmeo, sarjana sastra. Saya lulusan jurusan Ilmu Budaya jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Unsrat, dan spesialisasi saya adalah sebagai sejarawan khusus Minahasa, jadi sejarawan Minahasa. Ya. Dan Tribuners, tentu saya tidak akan berlama-lama, saya akan langsung menanyakan ke Bung Bode terkait dengan keberadaan burung manguni di tanah Minahasa. Karena seperti kita ketahui bersama, sejak dulu burung Minahasa ini kalau orang dulu bahkan sebagian juga masih sampai dengan saat ini ada burung menjadi penanda. Jadi burung manguni ini atau sebenarnya disebut burung hantu ini menjadi penanda ketika setiap aktivitas daripada orang Minahasa. Kalau misalnya dompi kebong, dompi di kebun, berkebun, kalau dia ada tanda atau ada hal-hal yang lain di perkampungan, pasti diberi tanda oleh burung manguni. Dan tentu lebih jelasnya saya akan menanyakan ke Bung Bode, sehingga diharapkan tentu boleh memberikan pencerahan bagi para Tribuners. Bung Bode, ini burung manguni tentu burung manguni atau banyak disebut cari burung hantu ya. Kenapa dia dengan suku bangsa Minahasa ini? Kenapa sangat identik? Kita melihat ya, contohnya di pemerintahan diakui ada lambang-lambang semua yang Minahasa kabupaten kota yang ada di Minahasa, walaupun sudah dimekarkan, dia memakai burung manguni. Iya. Bahkan gereja masih Injil Minahasa Gemim, dia lambangnya kalau tidak salah burung manguni. Iya. Ya, gimana? Sangat terkenal. Sebenarnya kalau binatang atau hewan yang digunakan sebagai bagian dari suku Minahasa itu ada banyak. Cuman yang populer itu manguni. Karena dia itu banyak memberi arti, beda dengan binatang lain itu cuma satu atau dua arti tertentu. Dan dia itu sering digunakan karena yang digunakan itu adalah bunyi yang bagus itu. Nah, banyak orang Minahasa yang tidak suka bilang itu burung manguni itu burung hantu. Memang ada persoalan filosofi soal itu, karena Jadi mau bilang burung hantu ya? Iya, lebih suka mungkin bilang owl bahasa Inggris atau burung apa, yang penting Jangan burung hantu. Jadi hantu itu diidentikan dengan setan-setan gitu. Iya. Nah, kalau burung hantu kan ini kalau di Eropa kan banyak sebenarnya, di zaman dulu, zaman Romawi, dan Banyak jenis ya? iya, sering digunakan di lambang-lambang kerajaan dan lain sebagainya gitu. Jadi lambang kebijaksanaan gitu. Kalau di Israel itu misalnya ada lambang merpati, tapi ada juga lambang lain sebenarnya, singa gitu. Nah, di Minahasa itu menggunakan itu karena variasi bunyinya banyak sekali, dan ada yang sebut bunyi maapi itu. Nah, bunyi maapi itu yang paling baik. Nah, itu yang sering digunakan, dan itu rata-rata itu pokoknya hampir semua itu lini kehidupan itu pasti pakai suara burung maapi yang namanya. Jadi pertanda ya? Itu apa? Iya, pertanda baik. Kalau burung manguni itu, yang kata manguni sebenarnya itu cuman salah satu bunyi dari burung itu. Yang disebut manguni itu manguni Makasio yang istilahnya, manguni Makasio yang punya 9. Makasio sebenarnya artinya sempurna. Sio itu 9, tapi 9 itu dalam pengertian orang Minahasa itu angka sempurna. Karena itu angka keramat, angka
angka genap ya, angka genap dalam itu, dalam Minahasa begitu. Nah, jadi di burung ini dia sebenarnya yang digunakan itu ada cuman satu burung gitu ya. Karena bahasa Latin itu Otus manadensis, subspesiesnya Otus manadensis. Dia kan ada beberapa jenis. Apakah dia dipakai oleh semua sebagai pertanda yang memberikan tanda ke masyarakat Minahasa waktu tempo dulu adalah semua yang disebut burung manguni ini, atau ada spesies-spesies tertentu? Ada spesies-spesies lain. Cuman orang pukul rata itu sebagai burung manguni. Saya kira enggak juga salah. Ya. Jadi burung manguni itu ada yang tadi itu serak Minahasa namanya. Serak Minahasa Otus manadensis, kemudian ada serak saya sudah lupa yang lain. Artinya intinya ada beberapa jenis ya, ada beberapa itu ya. Bisa dibuka di ini. Iya, serak Minahasa, ada serak Sulawesi, ada pungguk Minahasa, pungguk Sulawesi, Otus manadensis. Dia perbedaannya di apa? Di ukuran tubuh Nah, mereka, kalau yang digunakan atau, itu yang Otus manadensis itu ukurannya kecil. Yang cuma sekepalan tangan ini. Itu yang sebenarnya lanjut itu yang jadi lambang Minahasa itu. Yang bulunya ada yang semacam tanduk itu. Nah, itu yang digunakan. Itu yang digunakan kecil. Yang digunakan yang di tempat-tempat wisata itu yang di foto-foto sebenarnya itu wanea atau kleak. Dan itu sebesar itu. Dan itu ukuran besar, bukan yang manguni asli. Bukan yang manguni asli. Tapi itu masuk di itu, masih di golongan manguni ya, masih bukan golongan manguni sih sebenarnya. Tapi tetap dipakai di Minahasa gitu. Ada juga artinya memberi pertanda juga ya, burung jadi itu ya. Ada sekitar 5 jenis serak Minahasa, serak Sulawesi, pungguk Minahasa, pungguk Sulawesi, ada beberapa macam dan berbunyi mereka kalau cara berbunyi mereka yang khusus yang manguni ini itu sebenarnya ada beberapa jenis. Ada yang namanya imbuhan atau kemudian ada yang maapi itu yang manguni Makasio, itu yang paling bagus. Kemudian kan manguni Makasio, manguni yang punya 9, yang punya 9 yang sempurna. Berarti hanya itu burung yang berbunyi 9 kali atau gimana? Pengertiannya gimana? Cuman itu. Yang orang pakai itu bunyi, bukan tuh burung itu begitu. Bunyinya gitu, dia. Bunyinya. Jadi bunyinya ada sekitar 5 jenis suara bagus. Yang paling bagus, kemudian ada yang kiek Makassar atau apa namanya, kemudian ada beberapa imbuhan, ada tuh yang lain, dia tanda jahat, ada tanda yang rupa orang Tatigo begitu, gitu. Ada, jadi maksudnya mesti berhenti. Biasanya Bung Bode, tanda-tanda yang bagaimana yang kalau yang paling sering itu manguni Makasio, yang maapi namanya itu. Tapi maapi itu ndak dengar itu belum tentu begitu bunyinya, karena bunyinya ada beberapa variasi. Pertama, variasi nadanya ada cuman tre, ada yang agak sedikit itu cengkok. Betul. Kemudian cara berbicara itu apakah intervalnya sama. Jadi yang dipakai itu ada yang 7, ada yang 9, ada yang 21, 7 kali. Ada yang sampai 101 atau 103 kali. Ada berapa itu? Tergantung apa yang mau itu. Dan dia berbunyi di saat malam, siang, atau itu siang, malam. Kalau siang itu ada burung tersendiri, itu burung mangakekek gitu. Dia bunyinya malam ya? Iya. Memberi tanda malam ya? Iya, karena dia itu lebih ke burung malam kan, karena siang dia tidur. Nokturnal gitu. Kalau Bung Bode, saya ingin bertanya terkait dengan ini kan burung manguni ini sangat sedikit di pembicaraan kita bahwa dia banyak sih tanda-tanda dulu dari bangsa Minahasa ini, tapi yang terkenal ini yang burung manguni dengan itu tadi manguni Makasio-nya atau berbunyi 9 kali. Saya ingin tanya di keberadaan orang Minahasa, aktivitas orang Minahasa
yang sering ada tanda-tanda Mang Uni di kegiatan apa saja atau di bagaimana? Semua, dijelas? semua, Boleh semua. di contoh-contoh. Jadi setiap bikin foto itu upacara adat Minasa itu yang dicari itu suara yang bagus, itu yang pasti yang Oh, maapi itu. ini dipakai dalam Semua, upacara. semua upacara gitu. Upacara. Oleh karena itu, Upacara adat ya. itulah yang religi. dipakai. Karena burung ada hewan lain yang dipakai, ular. Tapi itu cuma tanda, cuman gerakan. Dia lihat di sebelah mana. Kemudian cicak juga, dan binatang lain, ayam juga bisa. Itu. Tapi yang digunakan itu Mang Uni karena dia banyak variasi. Dia lewat itu pertama itu cuma bunyi kan. Tadi kemudian ada juga dia lewat di mana? Lewat di samping kiri, samping kanan, samping kiri. Kemudian Itu ada tanda juga. dia lewat melintas kanan ke kiri, dia berbunyi dari belakang, bunyi dari muka, itu ada artis sendiri gitu. Ada arti sendiri ya. Gitu. Kalau biasanya kalau dia suara jauh, jauh, tanya ini dia cuma di atas, sudah di pohon yang dekat. Tapi kalau dia bunyi kuat sekali, berarti dia ada di jauh. Biasanya. Oh begitu ya. Gitu. Kalau dia bunyinya jauh, berarti burungnya sebenarnya ada di dekat. Iya. Kita pengalaman dengan itu karena katanya cuma begitu. Ternyata ketika kita dengar, oh iya betul. Karena berapa kali kan tes di pohon yang cuma tersendiri, kemudian dengar, cari tahu. Mungkin putar itu yang rekaman itu, kemudian itu kalau keras kali berarti masih jauh. Kalau lama-lama itu suara kecil baru tahu pasti sudah ada di atas. Dekat ya. Gitu. Kalau bunyi ini boleh contoh dulu bunyi. Ya. Ini yang bunyi yang bagus. Tapi variasinya ada banyak. Ya. Ini enggak bagus tapi enggak terlalu bagus. Ini juga bukan. Ini juga bagus, boleh tapi enggak terlalu bagus. Ini yang paling bagus. Nah, itu enggak bagus, enggak bagus sebenarnya. Oh gitu. Jadi perlu hati-hati karena intervalnya terlalu cepat gitu. Nah, kalau yang bunyi wania itu, yang wania atau dia kan sebenarnya ada dua jenis. Wania dengan kleak. Itu sama sebenarnya tapi ada beda jenis. Ya. Cuman kita nggak terlalu hafal karena belum pernah lihat langsung gitu. Itu biasanya menandakan itu ada orang mati atau ada kejahatan, pencurian. Kita sering yang berumania itu yang sering di tempat-tempat wisata itu ya. Kita sering dengar itu yang itu kalau ada orang mati itu pasti kalau dia dengarkan seolah-olah terbang dia satu daerah tertentu, pasti ada orang meninggal situ. Tapi itu juga tidak bisa. Kemudian ada tanda-tanda orang mati kan, ada juga tanda-tanda pencurian. Nah, kalau dia ada tanda melawan arus air atau ikut air gitu. Itu tanda orang mati atau bukan orang mati, bisa dibelikan di situ. Jadi tidak sembarangan diterjemahkan. Mentang-mentang baca lalu itu. Tidak sembarang. Ada juga dari cara terbangnya mungkin ya, dari dia bunyi tapi tadi dikatakan dia berlawanan dengan air sungai atau ikut arus berarti ya. Sama. Ini yang Sorak Sulawesi. Itu yang bunyi yang biasa orang foto-foto di tempat wisata itu wania itu. Atau kleak gitu. Artinya tidak salah juga ya karena mereka bagian itu memberi tanda juga bagi masyarakat Minasa. Sama sebenarnya tapi beda jenis gitu. Karena masih itu tetap digunakan jenis-jenis itu. Jadi burung Mang Uni itu ada sekitar 4 atau 5 yang dipakai, tapi yang dipakai rata-rata cuma 3. Otus manadensis itu Sorak namanya Tito ini Tata, dan yang jelas Tito Rosenbergi gitu. Ada 3 gitu yang utama.
Bung Bode, ini kalau menurut sejarah, kira-kira sejak kapan orang Minahasa atau nenek moyang Minahasa ini memakai pertanda mereka adalah burung? Kenapa bukan yang Ya. lain misalnya ya? Dominannya di burung. Ada sejarah tidak? Eh, Kalau menurut legenda orang Minahasa itu yang pertama kali pakai itu Opok Mama Rimbing. Opok Mama Rimbing itu anak dari Tuaran Mimut. Eh, Dia menikah dengan, dia dapat 3 anak. Dalam beberapa satu versi ada 3 anak, Matulandai, Tasumondak, dan Torumampen. Kemudian versi lain dibilang dia anak yang Lorong Bulan. Dia yang pertama, namanya Mama Rimbing. Ada namanya itu dari Mawara Imbing. Mawar ini. Wara itu nama lain dari burung itu, burung menguni. Burung Wara. menguni ya, wara. Iya. Di bagian selatan sana, Minahasa Selatan itu burung menguni wara. Iya. Nah, dikisahkan dia yang pertama kali menggunakan itu. Jadi kalau ada kegiatan dari para leluhur itu, dia yang itu yang paham sekali soal itu, soal Burung. bunyi burung khusus ini, burung nguni. Jadi burung nguni itu dianggap sebagai kokok ni mama rimbing, atau unggas peliharaan atau burung peliharaannya si opok mama rimbing. Opok Mama Rimbing. Gitu. Dan biasanya kemudian diajarkan ke turunan-turunan yang kemudian sekarang, yang tempo dulu itu digunakan oleh para walian dan tonas, yang tapi rata-rata itu tidak semua walian tonas hafal bunyi, hafal seluruh bunyi itu. Jadi cuma orang-orang tertentu Orang tertentu ya. mengerti soal burung gitu. Oh, jadi Nama- tidak semua. Jadi ini tanda-tanda ini sebenarnya kan Minahasa tidak ada kerajaan, jadi tidak ada bangsawan. Tapi yang mengetahui ini tidak semua orang Minahasa waktu itu, atau gimana? Pertama, tidak semua orang Minahasa. Kedua, tidak semua tonas dan walian yang Yang mengerti. paham semua Semua. semua apa nada-nada burung. Nada-nada burung. Nah. Begitu. Itu kekhususannya apakah karena tidak mempelajari itu atau apa kalau dulu-dulu gimana? Saya kira itu lebih ke itu, lebih ke pengalaman sebenarnya. Misalnya saya kan dulu belajar baca-baca buku, kemudian ada tunas yang kasih tahu cara mengartikan, tapi kan tidak bisa itu tidak bisa implementasi di lapangan, karena harus ada kegiatan, ada masalah tertentu baru burung itu Burung berbunyi. bersuara Ya. gitu. Ada sesuatu, ada aktivitas Misalnya ada tertentu. kematian, masa mau cari tahu kapan orang meninggal, kan nggak mungkin. Ya, tidak mungkin. Nanti kita cuma bisa tahu ada. Kan katanya dan ini juga dipakai dulu-dulu karena gini, orang dulu-dulu kan dia beraktivitas tentu bukan rupa sekarang, so di kota. Iya. Itu dulu kan di kebun-kebun toh. Kebun-kebun. Jadi penanda misalnya dia mau, atau dia mau berjalan, orang dulu mau berjalan jauh, jalan jauh itu salah satu penanda juga. Iya. Atau dia mau masuk di suatu wilayah, suatu kampung, atau gimana? Iya, semua lini kehidupan dari, jadi boleh bilang dari orang, dari dalam pur, masih DP kandungan, lahir sampai dia meninggal itu menggunakan semua tanda-tanda itu. Tanda-tanda. Karena itu bilang tadi, karena kenapa digunakan mengundi, karena banyak variasinya, variasi suara dan posisi dia berbunyi atau posisi dia lewat gitu, langsung ketahuan di situ. Bung Boda, ini agak lain ya. Ini saya ingin tanya. Dulu kan katanya suku bangsa Minahasa ini juga berperang, entah berperang melawan, terjadi antar subetnis, atau berperang antar melawan suku-suku terdekat atau yang lainnya ya waktu itu, atau ada juga yang katanya untuk ya pokoknya untuk dulu kan masih banyak hutan-hutan ya. Sejauh mana waktu itu misalnya memakai tanda, misalnya kita contohkan perang, memakai tanda-tanda itu termasuk burung atau yang lainnya, gimana waktu itu di Minahasa? Jadi tadi kan saya bilang bahwa burung ini adalah yang paling utama digunakan, tapi ada juga Yang lainnya. tanda-tanda lain semacam suara cecak. Misalnya kalau kita sementara berbicara, kemudian saya mengatakan suatu kebenaran, suatu kata, kalimat yang menurut saya itu pasti, kemudian ada suara cecak,
Kan Ada dalam makna juga. kebiasaan itu Minasa mengatakan bahwa suara cecak itu adalah suara dari apa, dari pencipta yang mengatakan bahwa apa yang saya ucapkan itu benar gitu. Dia memberi pengerasan arti ya, Ya, memberi penguatan ya iya, katanya begitu. lewat hewan ini. Ya, ya, ya. Kemudian ada suara anjing, anjing batuk atau kucing batuk. Itu katanya kalau orang mau keluar rumah ada suara begitu, istirahat sedikit. Kalau orang yang perokok, isap rokok satu batang rokok Satu batang baru boleh rokok. keluar. Pasti ada masalah. Kemudian, banyak itu. Menunda sedikit ya. Iya, menunda. Itu. Belum lagi tanda-tanda alam lain gitu. Banyak Tanda-tanda ya. tanda-tanda Ya. dari alam gitu. Bung Boda, ini tentu ini di zaman puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu kemudian berkembang sampai di era saat ini, dan tentu di era saat ini mungkin semakin sedikit orang yang memahami akan aturan makna-makna ini ya. Tapi bagaimana sekarang di organisasi adat atau di orang-orang Minahasa tertentu menurut pandangan Bung Bode untuk melihat ini? Atau karena begini, ini kan bagian juga dari kekayaan bahwa suku bangsa Minahasa punya kultur, punya kebiasaan, punya ini kan unik sebenarnya. Kalau dilihat sekarang ini ya saya melihat bahwa ini unik, bahwa kalau dulu kan misalnya dengan burung-burung ini memberi pertanda sesuatu. Kalau sekarang kan mungkin dengan teknologi tentu terang kurang lihat jam atau di hal-hal tertentu ya tertinggal ini. Tapi ini menandakan, yang saya mau katakan bahwa ini menandakan bahwa dulu-dulu itu pemberi tanda ya, orang Minahasa itu memakai ciptaan yang lain, memakai hewan untuk sebagai penanda untuk mengantar dia dalam kehidupan beraktivitas. Nah, gimana? Saya kira itu kita kembalikan kepada orang yang beragama zaman sekarang, bahwa segala sesuatu yang ada di dunia itu pasti ciptaan Tuhan. Ya, pasti. Karena dia ciptaan Tuhan, otomatis apa yang dikeluarkan tanda-tanda dari alam itu pasti adalah apa? Adalah tanda tertentu begitu. Tanda tertentu, misalnya kalau di kapal zaman dulu, kalau lihat ada tikus lari dari kapal itu tandanya ada kebocoran gitu. Oh, betul, Kalau burung banyak bermigrasi pasti ada sesuatu di tempat ya. Misalnya yang kasus ini baru-baru berapa tahun lalu itu di Kelabat itu ada kebakaran atau di gunung mana itu. Jadi hewan di situ nak nyaman dia lari bermigrasi. Padahal ya. belum ada tanda-tanda mau terbakar, tapi dorong lebih dulu mengetahui ya. Itu. Nah itu kan tanda-tanda yang alami sebenarnya. Gitu. Artinya alam yang mengajarkan ke mereka ya. Nah entah kenapa, bagaimana ya banyak pendapat yang mengatakan bahwa orang Minahasa, seluruh orang Minahasa itu selama berabad-abad itu kemudian mengetahui tanda-tanda tertentu dari hewan-hewan, termasuk dalam jalannya adalah burung manguni gitu, sampai kepada zaman sekarang. Kemudian saya kira sampai sekarang itu masih ada orang yang mengetahui, mengerti dan tetap memakai sampai sekarang, yang kemudian diwariskan. Tapi itu kan memang ada pertentangan dari pihak gereja sih. Iya. Tapi memang ada persoalan yang tadi saya katakan, itu kan ciptaan Tuhan gitu. Pasti ada tanda-tanda tertentu yang bisa kita terima gitu. Tapi ya terserah, itu diserahkan kepada orang-orang itu yang ingin mempercayai itu atau tidak gitu. Betul. Dan ini di bincang-bincang ini tentu dalam perspektif saya melihat ini bahwa ini bagian dari perkembangan budaya masyarakat Minahasa, bahwa tempo dulu sampai saat ini masih ada. Ini kan bagian dari, walaupun tidak sebanyak dulu ya, orang-orang. Bahkan ada banyak yang sudah tidak mempercayai karena memang sudah tahu juga ya. Tadi sempat menyentil ini. Bahwa dengan ada agamanya saat ini, agama Kristen ya tentu
tidak mempercaya lagi dengan tanda-tanda ini. Tapi itu kan bukan menafikan bahwa kita pernah punya sejarah tertentu dan mempercayakan bahwa ada ini, ada ada budaya atau ada kebiasaan. Bung Bode, ini kan di Minahasa ada aliran kepercayaan yang tentu dia memakai akar, ada beberapa yang memakarkan akar budaya dari masyarakat Minahasa. Itu yang kelompok ini masih lekat tidak dengan tanda-tanda ini atau gimana? Iya, karena salah satu pokok utama dari itu, dari kepercayaan ya, itu harus ada di menggunakan artefak-artefak budaya. Kalau artefak budaya berupa benda ya pasti batu penewetengan, waruga, kemudian ada yang terbaru. Mereka memakai juga bunyi-bunyi ini. Kalau di dalam Bagi budaya berbagai itu bertanah. pasti menggunakan, karena itu yang jadi syarat yang paling utama ketika seorang ingin menjadi penggerak atau mengikuti nih bagian ini, dia pasti wajib mengetahui. Di aliran kepercayaan ya. Iya. Ya. Karena sedangkan orang yang bukan penganut aliran kepercayaan itu yang disebut Dia ada kan yang penghayat penganut. plus, Iya, ada yang iya, penghayat plus itu, ada yang penghayat mudik, ada yang penghayat plus. Penghayat plus itu yang tetap beragama itu Samawi, tapi juga lekat dengan itu, dengan adat itu tetap pakai itu dia. Belum juga orang yang tidak percaya itu, tapi ketika dia pengobatan Makatana, pakai juga. tanpa sadar dia mengiyakan itu gitu. Iya. Karena itu tetap digunakan. Iya. Tapi rata-rata yang digunakan pasti yang paling baik. Seperti yang saya perdengarkan tadi itu suara burung manguni. Tapi ada beberapa versi, ada interval nadanya dan cengkokannya gitu. Ada yang kalau orang yang biasa tidak mengerti itu. Dong tahu cuman itu, cuma satu suara, padahal beda berapa sepersekian detik itu ada bedanya gitu. Ya, Bung Boda, ini menarik dan para tribuners ini ya, di bincang-bincang tadi kelihatan bahwa memang burung manguni dia dia sangat sentral bagi bangsa Minahasa dulu ya, waktu dalam beraktivitas. Karena apa? Karena dikatakan Bung Boda tadi bahwa dia di setiap kehidupan masyarakat Minahasa selalu memakai tanda-tanda ini, dan kebanyakan burung manguni ini. Ada juga jenis burung yang lain tadi sudah dicontohkan yang juga memiliki tanda, bahkan bukan hanya burung, ular juga dan hewan lainnya, anjing, kucing ya. Ini mengartikan bahwa memang ada pertalian ya antara manusia dengan makhluk Alam. ciptaan yang lain, dengan alam ya. Sehingga masyarakat Minahasa dulu yang tentu belum secanggih sekarang, belum ada teknologi rupa sekarang, tentu memakai tanda-tanda ini untuk menuntun kehidupan mereka, menuntun saya mau begini. Ini tadi diandaikan tadi ada burung yang bunyinya jelek ya, misalnya akan mengartikan ada kematian, ada pencurian. Tapi ada juga yang bagus, ada yang bagus sekali tadi ya. Yang Manguni Makasio. Manguni Makasio. Maapi. Lurus. Tentu di setiap daerah, setiap suku etnis tentu memiliki kultur, memiliki budaya yang berbeda-beda. Dan ini budaya Minahasa. Kebetulan budaya Minahasa tentu yang berlaku di tanah Minahasa dan diakini, dipercayai oleh suku bangsa Minahasa yang diakui dengan kedatangan agama Samawi mulai tergerus. Tapi banyak juga yang dikatakan tadi bahwa sudah beragama Samawi tapi tetap belum meninggalkan akan tanda-tanda ini ya. Ini yang tentu diperbincangkan, bahwa bagian dari sekarang ini tentu saya melihat dari perspektif budaya bahwa ini ada di tanah Minahasa. Bung Boda,
selain yang disebutkan tadi, kira-kira apa juga boleh disebutkan, misalnya ada hal-hal lain yang menjadi penanda dalam aktivitas masyarakat Minahasa. Kalau bisa dibilang Minahasa juga punya yang semacam primbon gitu, primbon kalau Jawa primbon. Iya. Minahasa juga ada itu jam matahari. Jadi itu ada istilahnya jam raja. Dulu Jam kita pernah lihat tarian apa Mawingson. Dia pakai apa, dia matahari jam untuk bekerja. bukan, itu bukan, bukan itu untuk kerja, tapi ada yang khusus untuk berperang. Jam berperang, jam khusus untuk bicara. Kalau bicara itu pasti orang kalau istilah misalnya tak iyo apa yang mau bilang itu di jam khusus. Jam tidur atau jam cinta, jam sial itu 1 jam setiap hari. Ada juga, ada ya. Itu. Itu juga digunakan, tapi itu tidak semua tunas tahu. Karena saya heran nih, ternyata tidak semua orang tunas yang tahu. Saya juga baru tahu bahwa ada itu, ada jam sebut ini istilahnya jam raja, tapi bukan jam itu bukan jam itu jam apa namanya, Jam seperti yang jam kita kenal sekarang. jam Artinya matahari. waktu ya. Waktu Ada tertentu. waktu di tertentu ini dia kalau khusus bicara bisa meyakinkan orang. Mungkin begitu ya, mengsugesti orang. Waktu berperang Boleh itu begitu. pasti menang gitu. Itu ada juga yang itu model-model begitu. Tapi ya rata-rata itu lebih ke manguni. Sepanjang pengetahuan saya itu manguni yang paling itu digunakan. Variasinya gitu, variasi bunyi, lokasi dia hinggap dan sebagainya, banyak itu. Iya, iya. Bung Boda, ini menarik ya, memang mau dikatakan percaya tidak percaya, tapi Manguni ini memang menjadi sentral, sekali lagi menjadi sentral di masyarakat Minahasa. Karena itu kita melihat di pemerintahan yang ada saat ini kan DP lambang kan burung Manguni, artinya menghargai kultur, menghargai peradaban di Minahasa, bahwa burung Manguni sentral. Di Gemim juga kan sebenarnya burung Manguni itu kan Jadi Manguni kan itu di dalam filosofi orang Minahasa itu ya sebagai pembawa pesan dari Tuhan dan sebagai teman di setiap fakta, di setiap suka atau duka gitu. Jadi teman karengkom ya, kalau istilah tamang satu makang gitu. Karengkom makan ya. Jadi dia tetap ada itu bunyi itu, tapi dalam berapa variasi bunyi gitu. Berarti Dia ini burung kan orang Minahasa hampir sama dia makan. Berarti orang Minahasa nak makan di burung toh? Ya jelas. Karena dia ini toh. Atau gimana? Jadi burung ini dianggap sebagai burung suci tapi ya dalam konteks Minahasa gitu. Iya. Gitu. Karena dia membawa pesan dari atas, dari hubungan transenden dengan kausa prima pencipta. Opo empung, opo wanan atas atau berapa istilah, opo amang kasuruan gitu, sasuruan, sumur segala sesuatu gitu. Ada berapa itu, berapa istilah tentang pencipta bagi orang Minahasa. Penghubung. Dia artinya dianggap bahwa tanda-tanda yang diberikan itu tanda alam atau tanda yang dipesankan oleh sang pencipta. Iya, karena dia kan sebagai salah satu perwakilan dari ciptaan Tuhan yang ya jelas, karena ciptaan Tuhan bukan ciptaan dari roh jahat, maka dia akan menjadi penghubung. Gitu. Ya, kan pencipta bisa memakai media apa saja untuk sebagai memberitahu, memberi tanda, kan begitu. Iya. Terus sebagai Tuhan yang membuat semua ciptaan ini termasuk manusia, dan dia bisa memberi tanda lewat apa saja. Betul, ya. Lewat apa saja kan? Kalau sekarang itu tetap masih digunakan sih, karena walaupun ini sudah kota, tapi entah kenapa. Nah, ini ada cerita yang di Jawa dan juga ada cerita di Amerika, di luar negeri. Katanya, itu kan burung cuma ada di Minahasa kan, tapi ketika terjadi ada sesuatu, katanya sih, itu suara itu terdengar di arah mereka gitu. Jadi saya bingung nih. Ini menggunakan burung yang disebut burung hantu kan, itu variasinya kan di setiap daerah kan beda-beda. Suara-suaranya pasti beda. Tapi
katanya itu apa yang dengar di Minahasa itu ada di mereka dengar di sana. Yang Kawanua di sana, Iya, atau kawan di sana. Ini di perkotaan di Jakarta yang hampir tidak ada pohon untuk hinggap begitu. Iya, iya. Atau di daerah di luar negeri sana. Jadi Tapi diyakini tetap oleh digunakan, orang iya. Kawanua bahwa orang dengar, Iya. yang percaya tentu kan. Iya. Iya, iya, iya. Sehingga ya saya simpulkan itu masih digunakan dalam konteks manusia modern maupun dalam konteks adat, pelaku adat itu, pelaku budaya kan itu luas. Iya, Itu iya, iya, iya. budaya itu. Begitu. Ya. Terakhir ini karena dibatasi juga dengan waktu. Ini sekarang ini untuk komunitas atau ada orang-orang tertentu, atau sekarang kan banyak sekali organisasi adat, banyak yang begitu. Bagaimana usaha dari Bung Bode dan kawan-kawan untuk tetap melestarikan sejarah dan budaya Minahasa, termasuk keberadaan burung manguni ini yang di tanda-tanda sudah semua tahu. Nah, gimana? Saya kira saya berusaha dan kawan itu berusaha untuk membawa track Minahasa ini, budaya adat dan budaya Minahasa itu ke arah yang benar, karena kadang-kadang itu digunakan ke hal yang salah gitu. Dan pengetahuan-pengetahuan yang didapat itu tidak menjadikan orang menjadi sombong, tunjung jago gitu. Itu jelek itu. Sifat orang Minahasa itu di luar daerah itu jelek gara-gara persoalan begitu. Jadi persoalan, oke, itu ada beberapa hal tentu, tapi saya pikir yang kita ambil itu adalah sisi positif dari hal-hal yang budaya itu, adat itu gitu, yang kita ambil, kita pakai, Ya. yang kalau orang yang beragama mungkin dia ambil yang sisi positifnya saja gitu. Saya kira begitu. Ya. Dan Tribuners tentu bincang-bincang ini kalau terus tentu masih banyak lagi ya yang bisa dikupas di Bung Bode terkait dengan keberadaan burung manguni dengan suku bangsa Minahasa. Tapi waktu juga lah yang membatasi akan bincang-bincang ini. Dan Bung Bode seperti biasa sebelum saya tutup akan bincang-bincang ini, saya berikan kesempatan ada closing statement dan bisa apa saja yang bisa pesan-pesan, simpulan perbincangan kita atau hal yang lain. Silakan. Saya kira itu burung manguni adalah burung yang menjadi bagian dari suku Minahasa, bagian itu masuk dalam darah orang Minahasa. Dan jangan menganggap burung manguni sebagai burung setan seperti yang dilakukan di beberapa orang dalam di kabupaten tertentu di Minahasa yang menganggap bahwa itu burung yang harus diganti karena tidak sesuai dengan agama Islam. Saya kira itu hanya sebagai perlambang saja bagi orang Minahasa, dan saya kira burung manguni itu tidak akan sebagai ikon tidak akan lepas dari orang Minahasa dimanapun dia berada, sebagai orang Minahasa di sini dan orang Kawanua yang ada di luar daerah. Ya. Dan Tribuners, demikianlah bincang-bincang dengan topik burung manguni dan suku bangsa Minahasa. Dan tentunya saya Asyun Luwintang dari Tribun Wakudapa mengucapkan terima kasih kepada Bung Bode Grey Talumewo, sejarawan Minahasa yang sudah menerima undangan kami untuk berbincang-bincang di saat ini. Dan tentunya saya juga mengucapkan terima kasih kepada para Tribuners yang sampai saat ini setia menyaksikan akan acara Tribun Wakudapa. Dan kita akan bertemu lagi pada lain waktu dan tentunya lain kesempatan dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata lokal menjangkau Indonesia.